Saya Coki Sitohang kembali menjumpai Anda di sini di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, udah kirim cerita belum ke kami? Kami tunggu loh emailnya. Langsung kirim ke alamat di bawah ini. Anda dengan deretan cerita atau riwayat kesehatan Anda. Anda punya masalah kesehatan, Anda sedang bergumul atau Anda sudah melewati masa-masa kritis tersebut, kirimkan ceritanya kepada kami dan kami akan mengundang Anda untuk tampil di acara Go Healthy. Yang hadir para praktisi kesehatan untuk bertugas adalah Mas Boy Abidin dan Mas Nurman Saputra. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Para praktisi kesehatan, perkenalkan ini Pak Mamat Rahmat. Ya. Iya. Pak Rahmat, kumaha Mang? Alhamdulillah sehat walafiat Bang Coki. Saya juga ikut bersyukur Bapak. Tapi Bapak punya masalah dengan ginjal, betul ya? Betul. Pemirsa, sebelum nanti Pak Mamat atau Pak Rahmat akan cerita lebih lanjut lagi mengenai masalah penyakitnya, sekarang kita bawa dulu Pak Rahmat untuk masuk ke dalam benar atau salah. Menurut Pak Rahmat, pernyataan-pernyataan berikut ini benar atau salah. Yang pertama, hipertensi menyebabkan gagal ginjal. Menurut Bapak, benar. Ini benar atau salah? Benar. Kita tanya kebenarannya Pak ya, kepada praktisi kesehatan, silakan. Jadi kalau hipertensi artinya tekanan darah tidak terkendali akan terjadi kerusakan pada pembuluh darah di ginjal. Sehingga ginjal akan mengalami kerusakan. Dan juga bisa kalau terjadi kerusakan di ginjal, ini juga akan menyebabkan tekanan darah kita tidak terkendali. Karena ginjal juga bisa mengontrol atau mengendalikan tekanan darah. Jadi intinya ini kita harus jaga nih kualitas pembuluh darah kita. Harus menjaga agar tekanan darah kita terkendali dengan baik. Ya, karena kalau tadi tidak diatasi tekanan darahnya, ginjalnya akan rusak. Kalau ginjal rusak ini akan juga menyebabkan tekanan darah kita naik ya. Jadi sekali lagi kerusakan ginjal ini ya bisa disebabkan oleh hipertensi walaupun penyebab utamanya paling sering adalah diabetes. Pemirsa, pernyataan yang bilang bahwa hipertensi menyebabkan gagal ginjal adalah pernyataan yang benar. Nah, Bapak tepat satu. Hebat euy, Bapak euy. Pak, masih ada satu lagi ya Pak ya. Iya, kita cek siap, sekarang. Yang berikutnya. Pernyataan bilang begini, sering konsumsi teh bisa memicu batu ginjal. Menurut Bapak benar atau salah? Benar, karena kelamaan sering-sering bisa menimbun sampah di ginjal tersebut. Menimbun sampah, Pak. Apalagi kalau sering nahan kencing, pipis gitu. Ditambah lagi. Itu bisa, waduh, lebih gampang kena ginjal. Iya, Mas Nurman. Ya, jadi jawaban Bapak tepat sekali. Ya benar Pak, satu lagi benarnya ya. Jadi kita kenalan dulu nih dengan macam-macam jenis batu ginjal. Nah, jadi batu ginjal ini dia ada bermacam-macam jenisnya. Ada yang karena kalsium oksalat, ada yang karena dia asam urat, ada yang juga karena batunya jenisnya sistin. Nah, ketiga jenis batu ini pada dasarnya ini diakibatkan karena yang namanya tumpukan sampah-sampah yang tersaring di ginjal kita. Nah, ceritanya yang namanya teh ini dia mengandung yang namanya oksalat. Tinggi sekali akan oksalat. Ketika kita mengkonsumsi teh dalam jumlah yang banyak, tanpa diiringi dengan minum air putih yang banyak juga, maka oksalat yang tadinya ini harusnya diencerkan di dalam ginjal kita, ini akan tertumpuk di saluran ginjal kita. Sehingga menyebabkan tumpukan batu kalsium oksalat di saluran ginjal kita. Jadi yang nantinya akan jadi batu ini si oksalat yang terkandung di dalam teh ini sendiri. Jadi hati-hati bagi pemirsa di rumah kalau mau mengkonsumsi teh, maka pastikan kita mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang banyak juga. Adalah pernyataan yang benar. Dapat hadiah, hadiah. Pak, persembahan dari Go Healthy karena 2 kali tepat. Selamat Pak Rahmat, silakan ditaruh di meja sama-sama Pak. Sebelum kami mulai wawancaranya, mari kita kenal dulu. Siapakah Pak Mamat Rahmat? Mamat Rahmat, sekitar 2 tahun lalu, ia kerap mengeluhkan sakit pinggang. Dan tanpa sadar, hal ini berasal dari ginjalnya yang bermasalah. Sebab, sewaktu cek di rumah sakit, Rahmat dikatakan memiliki batu ginjal. Hanya saja, batu ginjalnya ini tidak berada di saluran kemih, sehingga ia tidak sadar karena buang air kecilnya tidak terasa sakit. Dan ketika diperiksa lebih lanjut, ternyata kadar ureum dan kreatinin Rahmat juga agak tinggi. Beruntung, ia belum sampai harus menjalani cuci darah. Meski begitu, Rahmat mengaku khawatir karena bisa saja suatu hari nanti kondisi ginjalnya bisa memburuk sebab ia memiliki riwayat hipertensi. Bahkan, sampai saat ini, tekanan darah sistolik masih sulit terkendali di angka normal.
Ia berharap di usianya yang sudah 67 tahun ini, dirinya bisa lebih sehat. Rahmat ingin menikmati masa tuanya tanpa khawatir dengan rasa sakit. Bagaimana keadaan Bapak sekarang nih? Per kita ngobrol, Bapak merasakan ada keluhan nggak? Mungkin keluhan sih ada, tapi saya merasa sehat ya dengan saya diatur pola makan, pola hidup, termasuk minuman juga. Jadi sekarang banyak saya makannya yang dipantang. Seperti? Seperti yang sayur-sayuran hijau, karena untuk menjaga asam urat. Oke, ada lagi? Terus telur juga saya makan putihnya doang. Saya makan telur tiap hari untuk menaikkan HB. Oh. Termasuk seperti ikan, ayam, telur, daging. Saya makan tapi dibatasi. Dibatasi. Untuk supaya menjaga stabilnya HB ini. Kalau minum air putih sudah mulai Saya dibatasi? air putih kebanyakan. Tapi dibatasin nggak air putihnya? Air putih menurut dokter secukupnya. Tapi yang dialami oleh Pak Rahmat, awalnya keluhan itu pemirsa adalah dari sakit pinggang ya Pak? Betul. Berapa lama itu Sakit pinggang, panas di sini, sampai kaki naik ke atas tembok begini. Itu supaya reda. Ya setelah diperiksa ke dokter, itu ada gejala ginjal. Jadi ada maksud batu Bapak, di ginjal. kalau Bapak naikin kaki ke tembok begitu baru merasa nyaman? Agak nyaman. Agak nyaman. Dan pernah saya kendara mobil gitu, di jalan pegel, itu waktu bulan puasa itu. Jadi awalnya Bapak mengeluhkan sakit pinggang, Betul. lalu kemudian Bapak periksa ke dokter. Kapan diketahui bahwa Bapak punya masalah ginjal? Nah, saya dicandain sama dokter tuh, Bang Coki. Apa katanya? Pak Rahmat tinggal beli semen sama batu. Dia bilang gitu kan. Kenapa dok? Itu di ginjal udah pasir. Udah kasih tahu begitu. Cuman karena saya mungkin sibuk dengan kerja ya. Juga badan dulu masih fit, gagah gitu ya. Nggak kurang diperhatikan kesehatan yang lama-kelamaan. Jadi si pasir ini berbentuk jadi batu. Oh, jadi sebenarnya sudah diperingatkan oleh dokter bahwa sudah ada pasir-pasir di awalnya. Ya. Ya, ini yang perlu kita perhatikan ya, pemirsa. Anda mungkin saat ini sedang menonton acara Go Healthy, kemudian merasa ada sakit pinggang. Bukan karena posisi duduk Anda yang salah, bukan. Hati-hati, bukan selalu sakit pinggang itu disebabkan oleh karena masalah otot. Gitu. Ya, kita harus lebih hati-hati lagi. Takutnya ada masalah serius pada ginjal Anda. Betul. Seperti yang dialami oleh Pak Rahmat tadi, ya mulai ada pasir. Ini sebenarnya tubuh sudah memberikan sinyal, memberikan tanda. Jadi jangan dianggap sepele hal itu, karena nanti akan berdampak pada kerusakan ginjal dan kemudian terjadilah gagal ginjal. Ya, jadi ini poin utama atau satu gejala yang ditemukan ini harusnya segera dievaluasi, harus segera diatasi, harus segera take action, jangan sampai kemudian terjadi komplikasi. Apakah benar keadaannya Pak Rahmat baik-baik saja pemirsa? Kami sudah lakukan pemeriksaan kesehatan yang dasar sebelum masuk ke studio ini. Mari kita cek bersama. Silakan dibahas praktisi kesehatan. Jadi kalau dari sini kita punya dua catatan penting untuk Pak Rahmat sendiri ya. Yang pertama adalah tensinya atau tekanan darahnya ini di angka 136/66. Dari angka ini bisa kita lihat bahwa ini sudah mengarah ke prehipertensi. Tapi pada dasarnya ini bukan prehipertensi lagi, tapi tensinya sudah mulai turun meskipun belum optimal. Berarti harus ada evaluasi lagi nih ya Pak Mamat ya. Iya. Kemudian ini salah satu penyebab terjadinya tensi tinggi dan merupakan efek buruk daripada ginjal yang sudah rusak. Asam urat yang terlalu tinggi 9,2. Asam urat yang tinggi ini tadi sempat saya jelaskan bahwa yang namanya batu ginjal ini ada yang dari oksalat, ada yang dari asam urat. Kalau asam uratnya tetap tinggi seperti ini Pak, batu ginjalnya bisa timbul lagi. Penyebabnya karena asam urat yang tinggi. Tapi ini yang tidak kalah penting. Karena hasil pemeriksaan terakhir dari Pak Mamat sendiri ini di rumah sakit diperiksanya, HB-nya sudah mulai turun, kemudian sel darah merahnya juga sudah mulai turun, dan yang pastinya kita lihat di sini dari hasil pemeriksaan urinnya ini terdapat yang namanya albumin atau proteinnya sudah mulai keluar di dalam urinnya. Ini menunjukkan bahwa terjadinya kerusakan ginjal secara masif. Jika tidak kita perbaiki mulai dari sekarang, maka komplikasi lainnya akan menghantui, mulai dari hipoalbumin, bahkan bisa menyerang yang terjadinya yang namanya kekentalan darah akibat albumin yang tidak kunjung membaik. Oke, PR Bapak masih banyak. Iya. Tapi jangan kecil hati ya Pak. Iya. Bapak harus semangat. Bapak tuh sudah sempat cuci darah belum? Belum. Disarankan sama dokter? Enggak. Belum bisa. Bapak tertib nggak minum obat-obatannya? Rutin saya. Rutin ya? Minum obat, pola makan, olahraga, itu yang saya jalanin sekarang. Bapak jalanin sampai sekarang? Iya. Olahraganya berapa kali seminggu?
rutin Sabtu Minggu, sehari biasa suka juga. Apa Kurang lebih setengah jam jalan doang. Jalan doang. Oke. Semampunya gitu. Tapi saya punya keyakinan pengen berolahraga. Ya. Karena saya pengen sehat. Ya. Setuju. Itu kan saya. Saya acungkan jempol, saya apresiasi semangat Pak Rahmat ya untuk menjaga kesehatan dan pengen sehat terus ya. Dan upaya yang dilakukan Pak Rahmat ini betul sekali tadi ya, sudah menjaga makannya, menjaga minumnya, melakukan olahraga. Tapi bisa dilengkapi lagi upaya ini juga dengan bantuan teknologi yang kita kenal dengan teknologi laser. Ya, jadi teknologi laser ini sebenarnya akan membantu di mana metabolisme dalam tubuh Bapak akan menjadi lebih baik lagi. Kalau kita bicara tadi masalah hipertensi, berarti hipertensi itu kan masalahnya lebih ke kualitas di pembuluh darah. Nah, teknologi laser ini akan menjaga elastisitas pembuluh darah Bapak, termasuk elastisitas pembuluh darah yang ada di ginjal. Ya, jadi harapannya sirkulasi darah di ginjal lebih baik dan kemudian ginjalnya bisa berfungsi dengan baik. Terlebih lagi orang yang sudah gagal ginjal biasanya kecenderungan untuk terjadinya pengentalan darah ini tinggi sekali. Yang pertama karena ginjal ini sudah tidak bisa menyaring lagi. Yang kedua adalah karena konsumsi cairan yang sudah mulai dibatasi. Untuk itulah perlu untuk menjaga agar kualitas darah dan pembuluh darahnya tetap baik dengan memanfaatkan teknologi laser. Untuk pemirsa di rumah yang sudah ada penurunan fungsi ginjal, yang sudah ada hipertensi dan sudah tahu nih resiko hipertensi dari keluarganya, kita mulai dari sekarang jaga kondisi kesehatan kita dengan kita manfaatkan teknologi laser. Jadikan teknologi laser ini bagian dari gaya hidup sehat kita. Anda segera take action. Sekarang juga gunakan dokter laser yang bermanfaat untuk bantu atasi masalahnya dan cegah komplikasinya seperti serangan jantung, serangan stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Dokter laser adalah alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Bisa terapi di mana saja, kapan saja. Cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri Anda sebanyak 2 kali sehari dengan durasi antara 15 hingga 60 menit. Cara kerjanya adalah alat tersebut akan mengeluarkan sinar laser yang akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Anda. Dari semua penjelasan yang ada, inilah saatnya Anda menjadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca saat ini. Tim call center kami siap melayani Anda dan mengantarkan 1 unit atau bahkan lebih dokter laser ke tempat Anda. Ingat pemirsa, produk dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di Pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Pemirsa tetaplah bersama kami, sesaat lagi Pak Rahmat akan melanjutkan ceritanya di Go Healthy. Pemirsa kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pak Rahmat datang kemari ingin mendapatkan solusi. Tadi Pak Rahmat udah diceritain sama Mas Boy, sama Mas Nurman sedikit aja tentang teknologi laser. Ya, Iya. Bapak kan udah berupaya maksimal ya Pak. Pola makan udah diatur, minum dibatasin, olahraga sudah dijalanin. Ini semua perlu disempurnakan Pak dengan teknologi laser. Jadi tidak mengecilkan upaya Bapak yang tadi Bapak sudah lakukan, tapi perlu digenjot lagi Pak. Ya. Nah, sekarang Pak Rahmat datang kemari minta solusi dan kami bekali dengan berbagai pengetahuan tentang kesehatan, termasuk juga buat pemirsa. Pemirsa, tahukah Anda, mual, muntah adalah pertanda gagal ginjal kronis? Kalau kita berbicara tentang yang namanya gagal ginjal kronis atau ginjal yang sudah rusak, maka banyak sekali gejala yang bisa ditimbulkan. Mulai dari mual muntah, kemudian konsentrasi berkurang, gatal, sesak, bahkan gejala-gejala pembengkakan pada kaki ini akan timbul. Semuanya ini diakibatkan karena fungsi ginjal yang sudah menurun. Bahkan jika masih ada nih yang namanya batu ginjal, maka akan terasa nyeri di bagian pinggang. Dan biasanya ini bersifat sebagai kolik abdomen ya Mas Boy ya? Ya, betul sekali. Jadi kalau kita bicara masalah batu ginjal, ini kan sebenarnya awalnya memang di ginjal. Jadi kalau kita lihat gambar ini ya, jadi darah yang masuk ya, ini beribu-ribu liter melalui ginjal kita, kemudian dia disaring oleh ginjal kita. Nah, kemudian hasil saringan tersebut kalau dia tidak bisa dinetralisir dengan baik atau tidak bisa dibuang dengan baik, dia akan membentuk
batu ya. Jadi ini kita lihat mulai di saringan ini terjadi adanya mulai tadi pasir ya diceritakan oleh Pak Rahmat ya, maksudnya bentuk yang halus, kemudian dia akan makin lama makin menggumpal dan kemudian terjadilah disebut dengan batu. Dan batu ini bisa bersarang atau diam di daerah ginjal, dan ini biasanya akan ada sakit pinggang yang dirasa cukup mengganggu. Kemudian kalau batu ini tidak segera diatasi, dia akan kemudian bergerak turun ya. Ini lihat dia mulai bergerak turun, mulai masuk di area percabangan antara ginjal dan saluran ureter ya. Dan saluran ini akan semakin kecil ya, karena semakin kecil. Nah, ini kita lihat ini saluran yang kecil ini yang kita sebut saluran untuk pembuangan urin ya. Jadi biasanya kalau cairan bisa lewat, tapi kalau batu lewat di situ ya kadang ini akan membuat atau mengganggu sekali. Ya, nyeri yang sangat luar biasa, nyeri yang sangat hebat karena dia akan lewat dari saluran yang sangat kecil. Dan ini kemudian akan terus bergerak kalau batu itu tidak segera dikelola dengan baik, maka dia akan juga masuk ke saluran kemih dan kemudian dia juga akan bisa masuk di area ureter ya, di area kelamin, di mana dia akan juga menyumbat di sana dan ini nyerinya sangat luar biasa. Ya, jadi keluhan-keluhan dirasakan mulai nyeri pinggang ya, apalagi kemudian mulai ada mual muntah. Mual muntah itu sebenarnya suatu tanda adanya kerusakan pada ginjal. Tapi Bapak mah nggak pernah ngerasain mual muntah ya? Sekali lagi ya. Enggak saya. Tapi Mas Nurman tadi sampaikan bahwa bukan hanya soal mual dan muntahnya saja yang membuat gagal ginjal termasuk di dalam kategori kronis. Betul ya. Ada banyak gejalanya. Iya, Nah, iya. Bapak ada nggak yang tadi disebut sama Mas Nurman? Ada. Bapak Ada. Kena gatal-gatal. bengkak juga kaki. Tuh. Terus gatal di sini pernah, kepindah ke sini pernah itu. Itu. Terus hilang gitu. Oke. Bengkak juga gitu, dokter kasih obat untuk mengeluarkan cairannya, jadi kempes lagi gitu. Kempes lagi ya. Penurunan fungsi ginjal ini tidak bisa kita biarkan. Meskipun kita sudah taat mengkonsumsi obat, sudah taat yang namanya menjalani pola hidup sehat, tapi sudah harus dibantu nih yang namanya ginjal kita. Nggak bisa kita biarkan, Pak. Ginjal kita harus kita bantu untuk ginjal ini tidak berat kerjanya. Dengan kita melancarkan aliran darah kita dan kita jaga aliran darah kita tetap terjaga dengan baik dan mencegah terjadinya pengentalan darah dengan kita manfaatkan teknologi laser. Nah, kita lihat ini bagaimana gambar cara nih, Pak. kerja teknologi laser, di mana dia ada 3 sinar warna ya. Ini kalau kita lihat darah-darah orang yang kental, kadang orang dengan kolesterol tinggi, tadi asam urat tinggi, gula darah tinggi, ini dia akan mengental, menggumpal, membentuk trombus, dan teknologi laser akan menguraikan gumpalan-gumpalan tersebut. Ya. Ya, dan ini terjadi ya atau akan berpengaruh pada seluruh sistem dalam tubuh kita ya, karena sirkulasi darah ini kan merupakan satu kesatuan, dia tidak terpisah. Ya, jadi digunakan di pergelangan tangan, tapi dia akan berpengaruh pada seluruh kualitas darah di tubuh kita ya. Jadi teknologi laser tadi kan selain kualitas darahnya juga berpengaruh pada kualitas dinding pembuluh darahnya. Jadi kalau Bapak tadi dengan bertambahnya usia, dengan kemudian sudah mulai adanya kerusakan atau gangguan pada ginjal Bapak, nah teknologi laser ini akan menjaga kualitas dinding pembuluh darahnya menjadi lebih baik lagi, lebih elastis, berlentur dengan meningkatkan kadar nitric oxide. Ya, kita lihat ini gambar berikut ya, kita lihat bagaimana kerusakan atau gangguan pada dinding pembuluh darah di mana akan terjadi penumpukan lemak di sana ya. Ini tadi aliran darah yang tidak lancar, dia akan merusak dinding pembuluh darah, kemudian dia akan terjadi penumpukan lemak di dinding pembuluh darah yang kita sebut sebagai atherosclerosis. Ini bisa saja mungkin saja Lemak terjadi itu ya, di ginjal. Ya, Betul. lemak. Ya, dan ini tidak hanya ginjal, sebenarnya bisa jadi di otak, di jantung, dan di semua aliran dalam tubuh kita. Nah, teknologi laser tadi akan bantu untuk membuat tadi dinding pembuluh darahnya menjadi lebih elastis, lebih lentur dengan meningkatkan kadar nitric oxide. Di mana nitric oxide itu sebenarnya ada diproduksi di tubuh kita, tapi dengan bertambahnya usia, pola hidup yang tidak sehat, lingkungan yang tidak sehat, dia akan menurun. Nah, teknologi laser akan membuat nitric oxide-nya menjadi lebih optimal lagi dan dinding pembuluh darah menjadi lebih elastis. Jadi harapannya tekanan darahnya bisa terkendali, ya. Kemudian harapannya ginjal Bapak juga akan bisa terjaga kesehatan dengan baik dan bisa tercegah dari komplikasi. Betul. Jadi buat Anda nih pemirsa ya, yang punya masalah dengan tensi, punya masalah dengan kadar-kadar fungsi ginjal ya, asam urat kreatinin mulai naik, urea mulai naik. Nah, ini hati-hati, harus jaga betul ya, salah satunya dengan bantuan teknologi laser. Ya. Jadi dia alat yang portable, digunakan di pergelangan tangan. Nanti ini akan menyinari 2 pembuluh darah besar di pergelangan tangan kita, ada arteri radialis, ada arteri ulnaris. Nah, kedua pembuluh darah inilah yang nanti akan distimulus oleh teknologi laser yang sudah terukur, sehingga teknologi laser ini nantinya akan merangsang pembuluh darah untuk menghasilkan zat yang namanya nitric oxide.
Selain itu, teknologi laser ini juga akan menyinari titik-titik akupuntur yang terdapat di pergelangan tangan kita. Ketika dia distimulus dengan baik oleh teknologi laser yang sudah terukur intensitasnya, maka titik-titik ini sendiri akan menjaga kualitas darah dan pembuluh darah kita. Selain itu, teknologi laser ini sekarang sudah ada ekstensinya. Kita sebutnya sebagai intranasal. Ini yang digunakan di rongga hidung kita, Pak. Jadi yang tadinya cuma di pergelangan tangan kita, ini akan ada ekstensinya ke rongga hidung kita dan akan menyinari pembuluh darah di area hidung kita dan area kepala kita. Sehingga akan lancar kembali aliran darahnya. Dan yang pasti mencegah terjadinya komplikasi lainnya dari yang namanya pengentalan darah akibat kerusakan ginjal. Nah, untuk Bapak sendiri dan untuk pemirsa di rumah, kalau kita sudah tahu nih, ya ilmunya kita sudah dapat. Kita sudah tahu komplikasinya. Kita sudah tahu teknologi yang bisa mengatasi ke semua keluhan-keluhan kesehatan kita. Mulai dari sekarang kita harus take action. Kita pakai teknologi laser, jadikan teknologi laser ini bagian dari gaya hidup sehat kita. Kita mau cek Pak, sebuah cerita dari masyarakat Indonesia ada di layar kaca yang sudah pakai teknologi laser. Bagaimana kata mereka? Kita dengar. Jadi saya itu adalah seorang pasien cuci darah atau hemodialisa yang setiap minggu selama 2 kali itu harus cuci darah. Sebelum saya cuci darah, saya memang dari hipertensi. Tensi saya terakhir itu 200/100. Saat ini saya menggunakan teknologi laser itu, setiap kali HD, tensi saya selalu dicatat. Saya waktu itu 3 bulan yang lalu belum menggunakan teknologi laser, saya tensinya 150/160/80. Sekarang baru hari Senin yang lalu, saya HD, tensi saya 120/70. Menurut saya ini sudah sangat normal sekali. Ada datanya di sini, tertib, saya seminggu 2 kali saya catat. Manfaat lain selain tensinya turun adalah saya bisa tidur dengan nyenyak, lalu kepala yang tadinya tuh suka pening, pusing, berangsur-angsur hilang. Terima kasih teknologi laser. Pak Rahmat, sejauh ini kita sudah ngobrol lebih dari setengah jam. Iya. Apa yang Bapak dapatkan dari perbincangan kita? Apa pelajaran-pelajaran berharganya, Pak? Sangat berterima kasih sekali ya ke pihak Metro TV setelah diundang mengenai masalah ginjal ini. Iya. Walaupun saya sedikit sudah ada mengerti, tapi dengan datangnya sini saya tambah pengetahuan saya untuk masalah ginjal ini. Dari Mas Boy dengan Mas Nurman. Iya. Itu terima kasih sekali buat menjalankan kehidupan saya ke depannya untuk menjaga ginjal ini. Anda harus take action sekarang dengan menggunakan teknologi laser. Namanya dokter laser yang merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang saat ini punya masalah kolesterol tinggi, diabetes, dan juga hipertensi. Harapannya adalah dengan penggunaan secara rutin dokter laser, maka akan membantu mengatasi masalah-masalah tadi dan Anda pun tercegah dari bahaya komplikasi. Ketika Anda mendapatkan alat teknologi laser ini, maka ada yang menyertai. Namanya aksesoris intranasal therapy kit yang digunakannya pada rongga hidung. Manfaatnya adalah melancarkan aliran darah di area kepala Anda, cegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, bahkan sinusitis. Yang masih muda, bugar, nggak ada keluhan kesehatan apapun, bagus, pertahankan, tapi jangan kendor. Salah satunya supaya nggak kendor adalah pakai dokter laser lebih awal. Produk dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Kami tunggu telepon Anda di nomor call center yang tersedia di layar kaca saat ini. Buru-buru catat dan langsung hubungi kami. Tim call center akan menjelaskan kepada Anda detailnya sampai Anda mendapatkan teknologi laser ini. Demikianlah episode kami kali ini pemirsa. Saya menutupnya dengan memohon kritik, saran dan masukan dari Anda kepada kami lewat alamat email di bawah ini. Jika Anda mengasihi program ini, menyukai program ini, silakan sampaikan saja kritik Anda. Coki Sitohang mengucapkan salam sehat. Sampai ketemu.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.